Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan kasih sayangnya masih memanjangkan umur kita, masih menutup aib-aib kita, dan masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan yang agung, yaitu kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan bukanlah bulan biasa. Ia bukan sekedar pergantian kalender Hijriyah, bukan pula sekedar perubahan jam makan dan jam tidur, dan bukan pula hanya sekedar tradisi tahunan umat Islam. Bahkan Ramadan sejatinya adalah bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang jika disambut dengan iman dan ilmu, maka akan mengubah arah hidup seorang hamba. Karena itulah para ulama sejak dahulu menekankan mengenai pentingnya mengenal keutamaan bulan Ramadan sebelum bulan Ramadan itu datang. Sebab seseorang tidak akan mengagungkan sesuatu kecuali setelah ia mengetahui nilainya, dan seorang tidak akan bersungguh-sungguh dalam ibadah kecuali setelah ia memahami keutamaan ibadah itu. Allah Subhanahu wa taala secara langsung memuji bulan Ramadan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Perhatikan wahai kaum muslimin, Allah tidak mengatakan berpuasalah karena ini bulan berat. Allah tidak pula mengatakan berpuasalah karena ini kewajiban semata. Tetapi Allah mengaitkan, menghubungkan bulan Ramadan dengan Al-Quran, kitab yang paling mulia yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa Allah memuji bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya karena Allah memilihnya sebagai bulan turunnya wahyu, dan pada bulan inilah kitab-kitab ilahi juga diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan komunikasi langit dan bumi. Maka sungguh aneh jika di bulan Ramadan hubungan kita dengan Al-Quran tambah justru jauh, tambah justru renggang. Ramadan seharusnya bukan hanya bulan untuk menahan lapar, menahan haus, tetapi bulan Ramadan ini sejatinya bisa menghidupkan hati dengan kalamullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan kedua dari bulan Ramadan adalah bahwa ketika ia datang,
kondisi alam spiritual seorang mukmin berubah secara drastis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Yang artinya apabila bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Saudaraku, hadis ini bukan sekedar menginformasikan, tetapi hadis ini merupakan undangan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Seakan-akan Allah berkata kepada hambanya, "Wahai hambaku, jalan menuju surga aku buka lebar-lebar, jalan menuju neraka aku persempit, dan musuh terbesarmu aku lemahkan. Tinggal satu pertanyaannya, maukah engkau melangkah?" Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa terbukanya pintu surga menunjukkan bahwa Allah memudahkan hambanya untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal solih seperti puasa, sholat tarawih, sedekah, dan membaca Al-Quran. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya syaitan menyebabkan maksiat terasa berat dan ketaatan terasa ringan. Maka jika di bulan Ramadan seseorang masih ringan untuk bermaksiat dan berat sekali untuk beribadah, maka masalahnya bukan pada bulan Ramadannya, tapi masalahnya adalah pada hati yang belum siap. Keistimewaan ketiga yang menjadikan bulan Ramadan begitu agung adalah adanya satu malam yang nilainya melampaui usia manusia, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 1-3, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, wahai kaum muslimin, itu setara dengan lebih dari 83 tahun. Artinya satu malam ibadah yang ikhlas yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengalahkan ibadah kita seumur hidup. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang umurnya relatif pendek. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Mayoritas ulama diantaranya Abdullah bin Abbas dan Ibnu Jarir At-Tabari menegaskan bahwa malam yang diberkahi ini adalah malam Lailatul Qadar yang berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Keistimewaan berikutnya dari bulan Ramadan adalah bahwa ia merupakan bulan di mana doa yang dipanjatkan di dalamnya sangat mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bazzar, ini hasan oleh Al-Haythami, sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hamba
dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim memiliki doa yang ia panjatkan dan doa itu akan dikabulkan. Bayangkan setiap hari di bulan Ramadan ada pembebasan dari neraka, dan setiap orang berpuasa memiliki jatah doa yang mustajab. Namun betapa ruginya orang yang lisannya sibuk dengan keluhan dunia, bukan permohonan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wad da'watul mazlum. Ada 3 doa yang doanya tidak tertolak. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak, kata Rasulullah. Itu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dianjurkan untuk memperbanyak doa di sepanjang hari, bukan hanya ketika berbuka. Baik doa yang sepanjang hari itu dia panjatkan terkait dengan urusan dunia maupun urusan akhirat, serta mendoakan kaum muslimin seluruhnya. Saudaraku, semua keistimewaan tersebut menunjukkan satu hal, bahwa bulan Ramadan adalah hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh merugi orang yang menyia-nyiakannya, dan sungguh beruntung orang yang mempersiapkan dirinya dengan ilmu, taubat, dan kesungguhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman yang utuh, hati yang hidup, dan amal yang diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.